Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang materi pengukuran besaran dan satuan. Pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Kemudian besaran. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Itu namanya besaran. Contoh besaran yang pertama adalah panjang. Misalnya ini ada papan tulis, diukur panjangnya di bagian bawah. Ini ternyata setelah diukur 60 cm panjangnya. Berarti panjang papan tulis ini termasuk besaran karena dapat diukur. Diukurnya bisa dengan meteran atau dengan penggaris. Kemudian yang sebelah kiri yang bagian sisi vertikalnya juga bisa diukur dengan meteran atau juga mistar. Ternyata kalau diukur misalnya ini ada 40 cm. Nah, itu contoh besaran panjang. Kemudian luas. Luas juga adalah besaran karena dapat diukur dan dia nyatakan dengan angka. Misalnya luas persegi panjang ini dengan cara diukur panjangnya dan diukur lebarnya, maka akan diperoleh luasnya. Kemudian ada volume. Volume ini juga merupakan besaran. Misalnya volume zat cair yang ada di dalam drum ini itu bisa diukur. Nah, itu contoh-contoh besaran. Kemudian selanjutnya besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran dalam fisika atau sains dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan sebelumnya atau tidak diturunkan dari besaran lain. Itu disebutnya besaran pokok. Nah, di fisika besaran pokok itu ada 7 jenis dan ini harus hafal ya. Ada 7 jenis dan untuk menghafalnya adalah yang pertama J, kemudian I, kemudian W, kemudian A, kemudian S, kemudian M, kemudian P. Jadi 7 besaran pokok itu untuk menghafalnya adalah jiwa SMP. Hafal ya, jadi jiwa SMP di mana J-nya adalah jumlah zat, I-nya adalah intensitas cahaya, W-nya waktu, A-nya arus listrik, S-nya suhu, M-nya massa, dan P-nya panjang. Jadi kalau ditanyakan apa 7 jenis besaran pokok, hafalannya adalah jiwa SMP. Kemudian untuk satuannya, ya, jumlah zat ini satuannya adalah mol, disingkatnya N, alat ukurnya tidak ada. Kemudian yang kedua, intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, disingkatnya CD, alat ukurnya berupa flux meter atau light meter. Yang ketiga, waktu satuannya sekon, disingkatnya S atau juga detik. Alat ukurnya adalah jam atau juga stopwatch. Yang keempat, arus listrik. Arus listrik satuannya adalah ampere. Satuannya disingkatnya A. Alat ukurnya ampere meter. Yang kelima, suhu. Suhu satuannya adalah Kelvin, disingkatnya K. Jadi satuan dari suhu bukan Celcius, tapi Kelvin. Alat ukurnya termometer. Yang keenam, massa. Satuannya adalah kilogram, disingkatnya kg. Alat ukurnya adalah neraca atau timbangan. Yang ketujuh itu adalah panjang, satuannya meter, disingkatnya M. Alat ukurnya bisa meteran atau juga mistar, termasuk jangka sorong, nanti kemudian mikrometer skrup itu adalah alat ukur panjang. Selanjutnya yang keduanya adalah besaran turunan.
Jadi besaran itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Di mana besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Apa saja? Banyak. Jadi di fisika besaran itu banyak sekali, yang termasuk besaran pokok hanya 7. Selain dari yang besaran pokok yang tadi jiwa SMP, termasuknya ke besaran turunan. Contohnya besaran turunan itu adalah luas, satuannya meter persegi, volume satuannya meter kubik, kecepatan satuannya meter per sekon, percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, kemudian gaya satuannya newton, daya satuannya watt, dan energi satuannya joule. Nah, ini contoh saja untuk besaran turunan. Sebetulnya banyak sekali untuk besaran turunan. Karena selain dari yang 7 tadi yang jiwa SMP, kalau jiwa SMP termasuknya ke besaran pokok. Selanjutnya bahasan tentang satuan. Nah, satuan merupakan pembanding dalam suatu pengukuran. Contohnya, di satuan itu adalah jengkal. Nah, jengkal misalnya ini panjang meja ini dibandingkan dengan jengkal, maka pembandingnya itu disebutnya satuan. Jadi jengkalnya itu adalah satuannya. Kemudian gram. Misalnya kita mau menimbang suatu benda, maka dibandingkannya itu dengan alat timbangan ini nanti akan diperoleh dengan satuan gram. Kemudian meter. Meter itu merupakan satuan. Jadi panjang misalnya papan diukur dengan alat meteran ini, maka akan diperoleh berapa meter panjang papan tersebut. Kemudian ada juga liter. Nah, ini alat ukurnya. Nanti membandingkan zat cair dengan alat ini, maka akan diperoleh satuan yang namanya liter. Jadi liter itu merupakan satuan, merupakan pembanding dalam pengukuran. Nah, satuan di dalam fisika dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah satuan baku. Satuan baku merupakan pembanding dalam pengukuran dengan hasil yang tetap, tidak berubah, tidak berbeda gitu. Itu namanya satuan baku. Contohnya adalah meter. Jadi meter itu satuan yang tidak berubah nilainya, mau di Amerika, mau di Indonesia, mau di negara manapun nilainya akan sama. Dan 1 meter standarnya atau satuan bakunya, 1 meter bakunya sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.792.458 sekon. Nah, itu disebutnya 1 meter. Contoh yang lain untuk satuan baku adalah kilogram. Jadi kilogram itu nilainya akan tetap. Nah, 1 kilogram baku atau standar sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di Sèvres, Paris, Prancis. Di mana 1 kilogram itu setara dengan 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Itu satuan baku untuk kilogram. Dan nilainya akan dimanapun nilainya akan sama. Yang ketiga adalah skon, satuan baku skon. Nah, satuan baku skon itu adalah waktu yang ditempuh atom cesium untuk bergetar sebesar 9.192.631.770 kali. Seperti itulah kalau dihitung ya. Tentunya menghitungnya dengan alat itu untuk satuan baku skon. Nah, yang kedua adalah satuan yang tidak baku.
Nah, satuan tidak baku merupakan pembanding dalam pengukuran dengan hasil yang tidak tetap atau tidak sama atau bahkan hanya berlaku di tempat-tempat tertentu, tidak berlaku secara internasional. Itu namanya satuan yang tidak baku. Contoh yang satuan tidak baku, contohnya jengkal. Nah, ini meja ya. Panjang meja diukur dengan jengkal. Maka kalau diukur oleh satu orang dengan orang yang lain tentunya nilainya bisa berbeda. Nah, berarti satuan jengkal ini adalah satuan yang tidak baku karena nilainya bisa berbeda atau tidak tetap. Contoh yang lain hasta, itu satuan tidak baku adalah hasta. Hasta gimana? Ini satu hasta itu dari ujung jari sampai sikut, itu sebutnya satu hasta. Tentunya orang misalnya seorang anak kecil dengan orang dewasa berarti satu hastanya berbeda. Maka itu kalau diukur memakai ukuran hasta itu disebutnya satuan yang tidak baku karena nilainya tidak tetap. Kemudian, nah ini satuan yang tidak baku yang lain, ini karena berlakunya hanya di beberapa daerah saja. Ini di Indonesia juga hanya di, kalau tidak sih daerah Jawa Barat disebutnya bata ya. Ini adalah untuk ukuran luas tanah, di mana satu bata itu sama dengan 14 meter persegi. Nah, ini adalah satuan-satuan yang tidak baku, nilainya tidak tetap, berbeda-beda gitu, atau yang ini hanya bersifat di daerah-daerah tertentu. Itu adalah bahasan kali ini. Jadi sampai jumpa. Terima kasih.